itu. Tidak ini. Saya ini heran, saya anak ranting pengurus partai enggak, anak ranting aja enggak. Tapi saya mulai berjuang untuk partai ini ketika partai ini susah. 93 saya sudah mengawal Bu Mega Promek di Asrama Haji, ya bersama Gusna, bersama Romo, ini pengacara saya Pak Malik. Ini saya berjuang ya sampai saat ini. Herlambang, Mas Herlambang ini sahabat saya seperjuangan, ya. Mulai awal sampai sekarang tidak pernah saya minta uang dari partai. Ini posko dibikin oleh keluarga saya. Ini tuh posko loh, bukan rumah saya tuh. Dan tanda tangannya Pak Pramono Anung Pak Sajengnya ini. Ya ini perjuangan saya ya di kampung ini. Yang mana dulu saya pernah dicaci maki gara-gara masuk PDI, dikatakan PKI, saya tidak peduli. Yang penting saya bukan PKI. Dikatakan preman, saya tidak peduli. Yang penting saya bukan preman. Dikatakan bermocora pada waktu itu, saya nggak peduli. Oh, saya bukan bermocora, saya adalah PDI Perjuangan. Tapi kenapa ketika memang saya bukan pengurus partai, tetapi saya pelurus partai. Saya luruskan masalah Wisnu ini. Saya luruskan bahwa kenapa Rekom kok tidak kepada Pak Wisnu Satibuana, kok yang diberikan kepada Erik. Saya tidak melawan rekomendasi DPP, saya tidak melawan. Tetapi yang saya lawan arogansi dan kesombongan Bu Risma. Inilah yang saya lawan. Karena apa? Karena dengan kedatangan Bu Risma masuk PDI mulai awal 2010, PDI Surabaya dibikin gaduh oleh Bu Risma. Ini yang membuat saya harus mengingatkan partai saya ya bahwa Rekom kemarin itu salah. Saya sebagai pelurus partai, saya mengingatkan. Dan saya pun juga begitu, menyambung apa yang menjadi aspirasi teman-teman saya. Ketika Pak Wisnu tidak diberi Rekom, teman-teman saya hampir setiap hari SMS ke saya, WA ke saya, 100 SMS. Intinya mendukung Pak Wisnu, ya, supaya diberi Rekom. Tapi ketika tidak diberi Rekom, suaranya akan dialihkan kepada Pak Mahfud Arifin, Pak Mujiaman. Karena apa? Pak Mahfud Arifin ini lebih layak diterima oleh seluruh masyarakat Surabaya. Bayangkan, 8 partai bersatu loh. Bagaimana sulitnya mempersatukan 8 partai ini. Nah, ini nggak kebetulan, ini mungkin Allah yang menunjukkan sehingga menggugah kita semua untuk mendukung Pak Mahfud. Ini semua petunjuk dari Allah. Tidak bisa ini dengan asal-asalan tidak bisa. Seperti saya tergugah ya untuk mendukung Pak Mahfud. Saya arahkan orang-orangnya Pak Wisnu ini ke Pak Mahfud. Karena apa? Pak Mahfud ini lebih layak. Contohnya, begitu Pak Mahfud menjadi 3 Kapolda yang Kalimantan, Maluku sama Jawa Timur. Masalah pembangunan saya melihat sendiri Kapolda itu. Rumah, kantornya Polda dibangun begitu mewah, masjidnya dibangun begitu megah. Inilah kehebatan dari Pak Mahfud. Harapan saya kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu ketika kita berjuang untuk suatu kebenaran. Jangankan saya hanya dipecat, dibunuh pun saya tidak akan mundur, saudara-saudara. Ya, artinya terima nggak Pak dengan pemecatan dari DPP? sangat saya terima, sangat terima. Saya tunduk patuh sama partai saya. Saya tetap tegak lurus untuk PDI Perjuangan. Tetap tegak lurus sampai kapanpun saya tetap PDI Perjuangan. Tapi wali kotanya saya tetap Pak Mahfud Arifin Mujiaman. Saya ingatkan karena apa? Karena apa ini yang menyatukan ya. Ini yang menyatukan, Pak Mahfud Arifin ini yang menyatukan seluruh warga Surabaya. Ini yang menyatukan menurut saya. Ke depan Surabaya tidak mungkin ada yang gaduh-gaduh. Ya, pasti bersatu kalau Pak Mahfud Arifin yang menjadi wali kotanya. Ini track record ya. Nah, kalau Erik katanya anak muda yang luar biasa. Ini contoh apa yang dilakukan oleh Erik. Contoh, ada banyak contoh. Seperti amblesnya Bukan Siloam, itu Erik. Ini contoh ya, banyak gedung-gedung cagar budaya menjadi hotel. Ini kelakuannya Erik ya, yang kita sesalkan, sangat kita sesalkan. Tempat jatuhnya Bung Tomo yang menggerakkan kita semua untuk melawan Belanda pada waktu itu, diratakan dengan tanah, dijadikan lahan parkir. Ini yang membuat saya miris, saudara-saudara. Ini belum jadi apa-apa, cagar budaya yang kebanggaan arek Surabaya, tempat tidaknya Bung Tomo, ini
bukan dibongkar dijadikan tempat parkir. Pantas nggak seperti itu? Itulah yang jadi wali kota. Saya sebagai warga Surabaya sangat menolak. Belum jadi apa-apa sudah berbuat seperti itu. Kalau jadi wali kota mau jadi apa kota ini? Mau dibawa kemana kota ini? Ya, ini harapan saya. Mari seluruh masyarakat Surabaya, mari tunjukkan ya bahwa kita seluruh rakyat Surabaya ingin perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih manusiawi, perubahan yang lebih menyeluruh pembangunannya, baik itu di tengah kota, di pelosok-pelosok kampung, itu harus dibangun semua. Ini yang kita harapkan. Biar apa? Biar ada pemerataan. Ini harapan saya. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita mau bersatu. Ya, kita harus bersatu. Kalau kita berjuang jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Ya, ini harapan saya. Mudah-mudahan mari kekompakan yang kita lakukan selama ini mari kita tunjukkan di tanggal 19 Desember. Mari kita pilih nomor 2. Mahfud Arifin Jaman. Inilah yang lebih manusiawi, ini yang lebih mengorbankan orang. Ini menurut saya. Ya. Soal katanya DPP bahwa di Surabaya ada yang memecah belah PDIP Surabaya. Menurut pandangan apa gimana, Pak? Kalau menurut saya itu hanya ketakutan mereka. Demi Allah, saya yang merapat ke Pak Mahfud, bukan Pak Mahfud memanggil saya, bukan. Saya yang datang ke Pak Mahfud. Menurut saya, Pak Seno, Mas Seno, ya saya Mat Mukhtar, Mas Seno, terus Pak Mahfud, Pak Mujaman, tidak punya Bu Risma. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat saya bangga. Ya, kita tidak mengikuti tidak mengekor Bu Risma. Perlu diketahui, saya adalah pejuang, bukan pecundang. Ya, dan saya tidak pernah tunduk dan patuh dan menyembah orang. Yang saya sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan saya. Kalau yang menurut pandangan Abah yang memecah belah itu siapa, Pak? Yang memecah belah PD Perjuangan, terutama di Surabaya, Bu Risma. Saya tidak melawan rekomendasi, saya tidak melawan. Saya melawan arogansi dan kesombongan Bu Risma yang selama ini diperlakukan terutama di area-area Surabaya. Bayangkan seorang Risma tidak menghargai Pak Cipto, seorang Risma tidak menghargai Bapak Bambang Deha. Oke lah, Pak Cipto meninggal, nggak bisa ditanyai. Coba saya tanya ke Pak Bambang Deha, kayak apa kelakuannya Bu Risma itu? Coba tanya Pak Bambang Deha, Pak Bambang Deha lebih tahu. Ya, Bu Risma tidak menghargai Bu Mega dan Bung Karno. Contoh. Komplek itu. Tidak ini.